Lintaian memori tertulis 3 Juli 2017. Detik itu ribuan manusia melepas ekspresi yang amat berbeda. Mereka sedih, mereka bahagia, dan mereka tertawa. 238 jiwa dikumpulkan untuk menyatakan penghargaan bahwa mereka adalah seorang pemenang. Berawal sebagai orang asing yang disatukan. Mungkin ini hal biasa bagi mereka yang tak kenal dengan kami. Ribuan hari ternyata berhasil kami kumpulkan, hingga kami menjadi satu yang benar-benar tak ada duanya. Ingatkah kalian bahwa kita pernah bermusuhan, lalu berbaikan dan menjalin ikatan kisah yang tak ingin kita pisahkan? Sejujurnya, tak ada hati yang ingin pisah untuk merindu tentang perjuangan lampau yang dilewati dengan segenap jiwa. Tentang semua rasa yang selalu kita ungkap dengan berbagai macam peristiwa. Tak ada yang sama dengan isi kepala tiap manusia. Tapi kami berhasil meredam ego dan melakukan perjuangan keras untuk hidup bersama-sama. Ada hal menarik tentang angkatan ini. Kami hidup tanpa batasan IPA dan IPS. Kami bangga karena tidak semua rumpunan yang berhasil bersatu karena adanya perbedaan. Sedikit perkenalan dari kami. Untuk kami yang berubah dan mendapatkan panggilan spesial dengan pemikiran bercampur aduk, hingga menghabiskan waktu 3 tahun. Dengan perjuangan akal, terciptalah nama Satyah Marapala. Satyah Marapala memiliki filosofi tersendiri bagi kami, putra-putri Tanah Datar. Ini adalah sebuah perjanjian lama yang dilakukan oleh sesepuh Minang terdahulu. Bukan sebuah perjanjian biasa, namun perjanjian cara hidup antara dunia dan akhirat. Bagaimana cara orang Minang berpikir tentang keseimbangan hidup yang harus dipatuhi. Di sini kami meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dengan aturan. Kami fleksibel terhadap suatu sikap yang akan kami lakukan. Kami menghargai cara dunia bermain. Kami bermain dengan hari-hari yang terkadang membosankan. Satyah Marapala memiliki filosofi tersendiri bagi kami putra-putri Tanah Datar. Ini adalah sebuah perjanjian lama yang dilakukan oleh sesepuh Minang terdahulu. Bukan sebuah perjanjian biasa, namun perjanjian cara hidup antara dunia dan akhirat. Bagaimana cara orang Minang berpikir tentang keseimbangan hidup yang harus dipatuhi. Di sini kami meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dengan aturan. Kami fleksibel terhadap suatu sikap yang akan dilakukan. Kami menghargai cara dunia bermain. Kami bermain dengan hari-hari yang terkadang membosankan. Satyah Marapalam sendiri memiliki kepanjangan sebagai Saangkatan Tamai 2020 Mambangki Andaman Pusakolamu. Kami memiliki harapan besar untuk masa depan agar lebih baik dari masa lalu. Nama ini akan kami abadikan selama kami masih diberikan kesempatan hidup. Nama yang amat berarti bagi kami, tamatan SMA Negeri 1 Batu Sangkar, Tarmatan 2020. Dengan perjuangan kami melahirkan sebuah nama yang akan kami simpan sebagai kesatuan dari kami 238 jiwa yang saling merindu. Mari kita lanjut untuk bercerita pada hal unik lainnya. Kami masih mengingat kenangan manis bagaimana masa pengenalan lingkungan sekolah di 2017. Kami dipaksa berkumpul di sekolah, gedung tua memanjang pada pukul 6 pagi. Entah mengapa saat itu, kami diteriaki agar mental kami kuat. Kami diberi hukuman bagi mereka yang tak disiplin. Kami dipaksa saling mengenal dan mengganti pertemanan lama dengan membuang status sebelumnya.
Kami dipaksa gundul bagi yang laki-laki. Tak ada yang berani menertawakan keimutan akan kegundulan murid laki-laki bagian kami saat itu. Karena saat itu pun tak ada yang saling kenal, dan tak pula ada yang berambut indah bagi laki-laki angkatan kami. Beruntung kami menikmati sejarah yang tak lagi dinikmati oleh angkatan-angkatan selanjutnya. Di kampus DUO tak ada sistem senioritas, karena hanya kelas 10 yang berkegiatan di kampus ini. 2017 kami belajar untuk saling mengenal. Kami belajar untuk saling menghargai perbedaan. 238 bukanlah jumlah yang kecil dalam sebuah keluarga di tahun yang sama. Kami mencampakkan suku, adat, ras, dan agama di masa pengenalan kami. Di tahun 2017, kami belajar untuk mengerti dengan cara tiap manusia bertindak, terlebih saat ada tugas kultum di sholat zuhur. Musola kampus 2 lebih kecil dari musola kampus utama. Setiap ada kegiatan, musola inilah yang menjadi objek serbaguna. Di sini kami beribadah, belajar public speaking, dan terkadang juga melakukan kegiatan pembelajaran jika sedang bosan dengan suasana kelas. 2017 kami menikmati hari yang selalu berpapasan dengan anak TK. Mereka adalah tetangga. Tetangga dengan sifat yang jauh berbeda membuat kami menjadi lebih dewasa sebagai seorang kakak dari mereka. Walau sebenarnya kami hanya berpapasan tanpa interaksi, namun terkadang kami lebih kekanak-kanakan dari tetangga tahunan ini. Jika alami yang kami punya adalah sifat barbar yang unik untuk diungkapkan, sebagian dari kami juga tetap teguh dengan sikap baik mereka masing-masing. Itulah Satyah Marapalam, mengenai manusia yang tak pernah sama namun bisa hidup berdampingan. Sesuai dengan sistem pembelajaran yang berlaku, kami akan mengadakan ujian di tiap pergantian semester. Hal ini adalah hal yang risih bagi sebagian kaum yang barbar dan menyenangkan bagi kaum ambis. Sebagian senang akan ujian dan sebagian lagi membenci untuk belajar mengingat karena terlalu berat untuk tidak move on. Kami adalah hitam putih aura yang bersamaan bertindak di satu hari. Kami tak peduli perbedaan prinsip kepala seseorang. Yang jelas, kami ingin bersama. Kami ingin berbagi cerita. Saat berita buruk tiba-tiba muncul, hal yang kami lakukan adalah ketidakpercayaan. Sama halnya dengan manusia biasa. Tak pernah langsung terima terhadap suatu hal yang tidak menyenangkan. Kami menduga berita ini adalah hoax. 2017, kami gempar dengan berita bahwa gedung bersejarah ini akan dikembalikan kepada pemerintah dan tak lagi dijadikan sebagai bagian dari kisah SMA kami. Bagaimana kami bisa percaya terhadap suatu hal yang tidak kami inginkan? Bergambar seperti ada kematian dalam sejarah sekolah ini. Kami saat itu hanya bisa menerima. Dan di 2018, kami tak lagi berkegiatan pada gedung yang sama. Ya, kami hijrah ke kampus utama atau kampus 1. Ada baik buruk yang katanya akan selalu muncul dalam setiap hari dan pertemuan. Ada mereka yang bahagia dengan kepindahan tersebut, dan ada pula mereka yang tidak terima untuk bersikap berbeda, karena mereka bukan lagi penguasa seperti sebelumnya. Saat itu, kami sedang menikmati momen kenaikan kelas, dan saat itu pula kami belajar cara menghargai senior. Di kampus 1 ada kelas 10, 11, dan 12. Semua disatukan dalam satu kampus, dan kelas 12 adalah penguasa dalam tiap dekade. Tak banyak yang menarik ketika perpindahan itu. Kami hanya harus terbiasa untuk bersikap menghargai. Perkelahian pun juga jarang terjadi, karena kami pandai dalam beradaptasi. 2018-2019 adalah periode kelas yang penuh ambisi untuk Satyah Marapalam. Tapi tidak semua dari kami yang ambisius. Kami yang malas tetap malas. Tapi lebih sedikit naik kelas dari kemalasan sebelumnya.
Beranjak ke periode 2019-2020, saat itu kami dinobatkan sebagai penguasa kampus 1. Kami dituntut untuk bersikap dewasa di depan adik tingkat kami. Ternyata menjadi senior benar-benar menyenangkan. Kami tidak perlu bersikap basa-basi untuk adik kelas kami. Kami hanya perlu saling menghargai. Uniknya dari kami adalah kami benar-benar mengayomi adik tingkat kami. Sesekali kami juga bercanda dengan mereka. Untuk kalian adik kami, semoga kalian mendoakan kami untuk sukses di kemudian hari. Doakan kami agar mencapai impian kami. Untuk melepas kami dengan senyum bahagia. Tangis haru mungkin tak apa. Demi masa depan, ikhlaskan kami, kata saya. Kami berterima kasih untuk semua orang yang telah hadir dalam kisah Satyah Marapalam. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena mempertemukan kami, lalu menjadi Satyah Marapalam. Kami berterima kasih pada guru atas ilmu, canda tawa, didikan karakter yang harganya lebih mahal dari sebuah rumah mewah miliaran. Kami berterima kasih untuk teman-teman Satyah Marapalam. Terima kasih karena berhasil untuk melewati 3 tahun bersama. Tak terasa, kita malah akan berpisah. Padahal, dulu kita dipaksa untuk saling mengenal. Terima kasih, semua kenangan yang telah terjadi. Kami benar-benar bersyukur untuk semua itu. Benar-benar tak pernah berpikir tentang perpisahan. Ternyata kita sudah melewati tahun-tahun berat bersama. Teman-teman Satyah Marapalam, kita adalah pemenang dan kita akan menjadi pemimpin generasi bangsa yang akan datang. Satyah Marapalam tidak pula kesatuan yang sempurna. Terkadang kami juga mengalami perpecahan kecil. Terkadang kami membuat guru jengkel. Terkadang kami melanggar aturan, tidak membuat tugas, mabar saja pelajaran. Satyah Marapalam mengucap minta maaf pada semua kesalahan yang terjadi. Kami minta maaf untuk kesan yang tidak berkenan di hati guru, di hati teman-teman lain, di hati adik-adik kami. Kami minta maaf karena kita harus berpisah dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Kita telah menjadi keluarga tanpa hubungan darah. Guruku, Satyah Marapalam tak akan lupa untuk jasa-jasa orang tua kedua kami ini. Doakan anakmu dimanapun kami berada. Kami menyesal karena telah pernah membuat kalian marah. Tapi kami juga bersyukur untuk momen itu. Dengan itu setidaknya kita saling mengenal. Satyah Marapalam, semoga kita tidak pernah pecah sampai kapanpun nantinya. Semoga kita tak pernah lupa pada keluarga kecil kita. Semoga kita menjadi orang sukses di masa depan. Kalian adalah orang terbaik yang pernah dikenal. Oleh tidak lagi bersatu pada karena waktu. Akan tiada bertemu, akan berpisah.